Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisatul Ruliansyah, mahasiswa semester 5, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan tentang tugas akhir pada mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan yang diampu oleh Bu Khairun Nikmah, SPD MHum. Dan di sini saya mengusung judul yaitu Dinamika Pembelajaran Tatap Muka pada masa pandemi COVID-19 di MA Hudatul Muna II Ponorogo, Perspektif Sosiologi dan Antropologi. Yang pertama yaitu tentang pendidikan masa pandemi COVID-19. Memasuki tahun 2020, masyarakat global termasuk di Indonesia dihebohkan dengan sebaran virus bernama corona, lebih dikenal dengan COVID-19. Kasus dan awal penyebaran COVID-19 ini ditengarai berasal dari kota Wuhan, Cina, pada akhir tahun 2019 yang kemudian menyebar secara global ke seluruh negara di dunia. Akibat dari pandemi COVID-19 ini menyebabkan diterapkannya berbagai kebijakan untuk memutus rantai penyebaran virus corona di Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia salah satunya adalah dengan menerapkan himbauan kepada masyarakat agar melakukan physical distancing, yaitu himbauan untuk menjaga jarak di antara masyarakat, menjauhi aktivitas dalam segala bentuk kerumunan, perkumpulan, dan menghindari adanya pertemuan yang melibatkan banyak orang. Upaya tersebut ditujukan kepada masyarakat agar dapat dilakukan untuk memutus rantai penyebaran pandemi COVID-19 yang terjadi pada saat ini. Dengan adanya pembatasan tersebut, Kementerian Pendidikan di Indonesia juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan, yaitu dengan meliburkan sekolah dan mengganti proses kegiatan belajar mengajar atau KBM dengan menggunakan sistem dalam jaringan atau biasa disebut dengan daring. Dengan menggunakan sistem pembelajaran secara daring ini, terkadang muncul berbagai masalah atau problematika yang dihadapi oleh siswa dan guru itu sendiri, seperti materi pelajaran yang belum selesai disampaikan, kemudian guru mengganti dengan tugas lainnya, ataupun hal-hal lainnya yang menjadi keluhan bagi siswa karena tugas yang diberikan guru terlalu banyak. Dan yang selanjutnya yaitu membahas tentang kegiatan pembelajaran masa pandemi di MA Hudatul Muna Ponorogo. Kegiatan pembelajaran masa pandemi di MA Hudatul Muna ini secara kultur di madrasah ini masih satu lingkup dengan kawasan yayasan pondok pesantren yang mayoritas siswa-siswinya mukim atau bertempat tinggal di asrama lingkungan pondok pesantren tersebut, sehingga dapat memudahkan mereka untuk melakukan pembelajaran tatap muka atau offline. Tetapi dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini ada pengurangan waktu pembelajaran yang biasanya sebelum pandemi dilakukan lebih lama, ini kurang lebih 30-45 menit dalam satu kali pertemuan. Hal inilah yang menjadi problematika yang berarti bagi siswa, yang seharusnya mereka bisa mendapatkan materi yang lebih banyak, yang lebih mendalam, ini terpotong akibat adanya pandemi tersebut. Disinilah guru dipaksa untuk menerapkan strategi atau metode pembelajaran yang baik ketika digunakan dalam pembelajaran supaya siswa bisa paham dan juga tidak tertinggal oleh teman-teman yang lainnya. Nah, di satu sisi ada kegiatan rutinan yang dilakukan siswa-siswi di madrasah ini, yaitu ada beberapa kegiatan yang menunjang mengembangkan bakat siswa untuk berprestasi, yaitu dengan adanya ekstrakurikuler wajib yaitu pramuka yang dilaksanakan setiap Kamis sore dan muhadharah atau berpidato yang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali, dengan kegiatan wajib yaitu bakat dan minat yang harus dipilih agar ada pengembangan diri untuk siswa yang bertujuan untuk membuat siswa percaya diri, mandiri, dan bertanggung jawab. Adapun ekstrakurikuler pilihan sesuai minat siswa seperti banjari, kaligrafi, dan kelas bahasa, dan masih banyak lainnya. Dua kategori ekstrakurikuler menjadi salah satu pengembangan diri bagi siswa. Waktu untuk pelaksanaannya pun pada jam ke-7 sampai 8 setiap hari Senin, dengan ruang atau tempat yang berbeda-beda tentunya, dan pada hari Jumat, para siswa atau santri melaksanakan ro'an atau yang disebut dengan kerja bakti. Dan materi yang selanjutnya yaitu tentang pendidikan masa pandemi COVID, perspektif sosiologi dan antropologi. Secara sosiologis,
Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan perubahan sosial yang tidak direncanakan, suatu perubahan sosial yang terjadi secara sporadis dan tidak diinginkan kehadirannya oleh masyarakat. Itu menurut Sukanto dan Sulistiowati. Bahkan, pada keadaan tertentu dapat memicu masalah kehidupan dan terjadinya kekacauan. Dampak dari ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini telah menyebabkan disorganisasi sosial di segala aspek kehidupan masyarakat. Meskipun demikian, masyarakat pada dasarnya memang bersifat dinamis dan akan selalu mengalami perubahan. Masyarakat tidak bisa dibayangkan sebagai keadaan yang tetap atau statis, melainkan proses yang senantiasa berubah dengan derajat kecepatan, intensitas, irama, dan tempo yang berbeda. Namun jika berbicara dengan kultur yang sudah terbangun sejak dahulu di MA Hudatul Munah II ini, pandemi COVID-19 bukan menjadi penghalang bagi siswa, siswi, dan guru untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka atau offline. Meskipun dalam pelaksanaan pembelajaran maupun kegiatan-kegiatan pendukung lainnya dilakukan secara tatap muka, tetapi madrasah ini tidak terlepas dari protokol kesehatan yang sudah digencarkan oleh pemerintah. Dan kesimpulan dari isai yang saya buat ini adalah, jika dikaitkan dengan perspektif sosiologi dan antropologi, pandemi ini adalah sebuah wabah yang tidak bisa kita tolak secara langsung. Adanya virus ini menyebabkan banyaknya perubahan sosial yang tidak bisa direncanakan, yang terjadi secara sporadis dan tidak diinginkan kehadirannya oleh masyarakat. Jadi, solusinya kita sebagai warga negara Indonesia yang sekarang mengalami wabah virus COVID-19 ini hanya bisa merubah mindset dan merubah tatanan hidup menjadi lebih baik lagi. Jangan jadikan virus ini menjadi hal utama yang membuat gagal atau tertundanya cita-cita serta keinginan yang sudah kita planning. Disinilah kita diuji untuk bisa survive dan menerima kenyataan. Pun dari keadaan dan situasi seperti sekarang ini, banyak pelajaran yang bisa kita ambil hikmah ke depannya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.